Saya share nanti mungkin saya upload di YouTube. Oke, saya share screen lagi. Ya, saya lanjut. Jadi di sini tadi kan ada kumpulan sebuah array. Bagi yang baru masuk saya ulangi sebentar. Jadi ini kan kumpulan dari sebuah angka. Array-nya ini saya hidupin videonya coba. Nah, nanti nge-lag. Nah, berhubung ini adalah dari sebuah angka, urutan angka, maka kita urutkan dulu. Jadi ini kan dari yang sebelumnya itu nggak urut, jadi kita sorting dulu awalnya sebenarnya. Kita sorting, jadi urut 10, 12, 35, 47, 67, 92, sekian, jadi urut. Oke. Kemudian kita cari nilai tengahnya. Nilai tengahnya apa? Start plus N dibagi 2. Berarti itu indeksnya. Kita dapatkan indeksnya 7. Kita cek 7 ini nilainya 100. 100 apakah 100 kurang dari 167? Jika betul, ya, maka rumusnya ini middle plus 1 sama dengan 8. Jadi ke kanan. Gampangannya ke kanan kalau betul ke kanan. Nah, ke kanan ini berarti kita mulai dari indeks ke-8. Oke. Indeks ke-8 sampai ke 14 ini nilai middle-nya apa? Misalkan di sini 8, startnya kan berarti 8 plus 14 bagi 2. 11, 22 bagi 2, 11. Berarti indeks 11 ini, 189. Dicek, apakah 189 ini, indeks ke-11 ini, nilainya lebih dari 167? Oh tidak, ya kan? Nah, maka dari itu kita lihat sebelah kiri. Berarti sebelah kiri antara 9 dan 10. Oke. Nah, kemudian kita tes lagi, langsung kita middle min satukan. Oke. Middle min 1. Jadi middle 11 min 1 berarti indeks ke 10. Berarti nilainya ini. Nilainya 10, kita cek 167. Oh, ternyata benar ini, cocok sama key-nya, berarti selesai. Berarti iterasi ini 167, Q 167 berada di indeks ke-10 dengan catatan array-nya sudah disorting. Kalau enggak disorting nanti beda lagi hasilnya array-nya seperti itu. Oke. Berarti memang Q 167 ini ada di array number. Ini ya, array number. Seperti itu. Oke. Nah, seperti ini, sama tadi penjelasannya. Seperti itu. Terus kemudian ini cara metode binary search-nya. Seperti ini. Jadi kita mulai dari in start-nya 0, in n-nya number.length min 1. Jadi n-nya itu kan panjangnya di min 1. Kenapa min 1? Karena array itu kan dimulai dari 0, maka dari itu kita min 1. Misalkan array-nya ini adalah 15. Akan tetapi kan last array-nya, last number index-nya itu adalah 14. Seperti itu ya. Oke. Terus seperti ini. Jadi ketemu startnya 0, n-nya pasti 14, mid-nya kita cari. Nah, jika startnya ini kurang dari sama dengan n, maka masuk. Kita lakukan perulangan ya di sini ya. Startnya 0, terus n-nya posisi yang sekarang itu 14, maka masuk. Terus mid-nya kita cari.
setengah-setengah ya. Jadi ini kita setengah-setengah, misalkan ini ya. Ini misalkan tadi kan 0 sampai middle-nya itu kan number 7. Kita cari di sini, kita cari ke kanan apakah kurang dari sama dengan Q, jika iya ke kanan. Ketemu middle-nya lagi, kita cari apakah kurang dari, kalau iya ke kanan, kalau enggak ke kiri, kayak gitu. Seperti itu. Sama, kayak ini. Jika number mid-nya sama dengan key, maka stop. Maka true, langsung lompat dari metode ini, keluar dari metode ini. Oke. Nah, jika dia tidak sama, maka dia pengecekan else if lagi. Else if number mid kurang dari sama key, maka startnya sekarang ke kanan. Jadi kan yang tadi awalnya indeksnya ke 10 jadi ke 11. Seperti itu. Startnya ya. Nah, jika number mid-nya lebih dari key, maka N-nya, kita cari yang N-nya, yaitu mid min 1, jadi 9. Misalkan kalau yang tadi ini adalah ke kiri, berarti ini indeksnya. 6. Itu. Tadi 7, berarti 8. Kalau misalkan benar, berarti ke kiri, berarti 6. Seperti itu. Oke. Apakah ada pertanyaan dari ini? Dari soal yang kemarin? Pak, mau tanya yang bagian metode. Halo, ya dengar Pak? Ya. Yang bagian metode, kok misalnya saya pakai public integer bagaimana? Kayak hasil returnnya itu min 1 kalau salah, terus kalau nggak ada, sama kalau misalnya returnnya yang berhasil nanti apa dari nilai mid-nya gitu. Oh, boleh aja. Berarti return-nya yang kalau betul itu return indeksnya. Ya, indeksnya. Oh ya, boleh. Sama. Yang penting nanti yang saya lihat itu flow-nya di sini. Kalau misalkan betul diganti indeks, salah false ini min 1 boleh. Seperti itu. Ada lagi yang mau tanya? Itu aja. Kasih Pak. Oke, kalau nggak ada tanya, saya ini jumlahnya berapa orang sebentar. Masih 74. Nanti kalau sudah lengkap saya beri pengumuman sedikit. Oke, terus nah kita sampai ke mata kuliah asli. Maksudnya materi asli yaitu antrian Q. Nah, Q ini adalah sebuah metode, sebuah cara itu yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Oke, antrian ya, sistem antrian seperti itu. Kita pasti kalau misalkan kita lapar, terus ke warung atau ke restoran, misalkan gampangannya itu McDonald ya. Itu kalau misalkan kalian datang dan ramai, pasti antri. Nggak mungkin kalian duduk langsung terima menunya. Kalau di McDonald ya, kalau yang warung yang lain saya nggak tahu, bisa saja langsung ambil dari pinggiran juga bisa. Nah, tapi ini kita kasih contoh yang McDonald. Misalkan kalau kalian datang dan rame di kasirnya, pasti kalian antri. Biasanya itu jumlah dari servernya. Server ini kita ibaratkan sebagai kasir ya. Ini internetnya nggak lancar, jadi saya matikan aja videonya. Terus kemudian, jadi jika number dari kliennya, customernya itu lebih besar dari jumlah server, maka terjadi antrian. Misalkan kasirnya 2, antrian yang datang, orang yang datang 10 orang. Pasti terjadi antrian kan? Pasti. Kecuali kalau kasirnya 10, orang yang datang 10, sama, berarti nggak akan terjadi antrian. Apalagi kasirnya 10, yang antri customernya 2, malah customernya nganggur. Malah yang customer service-nya nganggur, kasirnya nganggur. Nah, konsepnya seperti itu nanti kita belajar.
Jadi kita ibaratkan kasir itu adalah sebuah server, klien ini sebuah customer. Nah, si server ini pasti akan melayani sebuah klien itu dengan dua cara. Biasanya ya, itu first come, first serve. Jadi siapa yang duluan datang, dia yang dilayani duluan. Kayak McDonald. Jadi kalian antri yang pertama, pasti yang diantri duluan. Atau kalau misalkan kalian ke Telkom antri pembayaran IndiHome, itu pasti urut antrian. Jadi siapa yang antri dulu, dapat yang nomor kecil, dia yang dilayani. Atau ada priority-nya, prioritas. Jadi misalkan saya antrian ke 100, tiba-tiba ada presiden yang datang, antri, pasti didulukan. Atau kalau misalkan ada di jalan raya, lampu merah itu ya, lampu lalu lintas, kita hijau, tiba-tiba kita di stop. Dari arah yang berlawanan ada rombongan wali kota atau gubernur. Seperti itu, pasti didulukan, tergantung prioritasnya. Jika prioritas lebih tinggi, maka kemungkinan dia diaksesnya, kemungkinan dia masuknya itu lebih duluan daripada yang datang pertama. Seperti itu. Terus kemudian kita mau belajar yang pertama FIFO ya, sudah di-mention di pertemuan sebelumnya, yaitu first in, first out. Ini sangat-sangat sering digunakan, contohnya di grocery store, bank, buy tiket, restoran, kayak McDonald, KFC, seperti itu. Nah, biasanya itu semua kliennya ini itu berada di satu jalur. Seperti itu. Kalau misalkan di luar jalur ini ya berarti dia nyerombol. Misalkan orangnya belakang ini kelihatan gusar, kok lama ya tiba-tiba dia nunduk langsung ke depan, bisa, tapi nanti digebukin masalah gitu. Nah, seperti itu. Kecuali kalau orang yang cewek ini, yang belakang ini, dia seorang gubernur. Maka dari itu dia bisa langsung bypass langsung dia pertama. Bisa. Tergantung prioritasnya. Kalau prioritasnya sama, maka dia duluan. Seperti itu. Tapi tergantung sistem ya. Meskipun dia sistemnya diprioritaskan lebih tinggi, tapi sistem mengatakan bahwa semua orang itu derajatnya sama. Entah dia polisi, presiden, gubernur, kalau antri ya antri. Nah, itu beda lagi ya, seperti itu. Oke, seperti ini. Jadi yang pertama datang itu pasti yang pertama dilayani. Kalau FIFO ya, nggak mungkin orangnya belakang ini tiba-tiba baru datang, antri di depannya ada orang, terus dia dilayani. Nggak mungkin kan? Nah, seperti itu. Ini FIFO, konsep FIFO. First in, first out. Ada lagi yang priority base ini, jadi klien yang punya prioritas tinggi itu akan lebih dulu dilayani daripada klien yang prioritasnya di bawahnya. Oke, contohnya di sini adalah rumah sakit. Misalkan kalian antri, tiba-tiba ada orang yang sesak nafas, atau ada orang yang kecelakaan, dan pasti itu yang diprioritaskan lebih dulu. Masuk ke UGD, terus tiba-tiba dokter umum juga bantu, nah itu juga salah satu prioritas, seperti itu. Nah, biasanya itu memang people yang punya potensial fatal ya, potensially fatal, jadi ya yang berakibat buruk kalau nggak dilayani duluan, nah itu biasanya prioritasnya tinggi. Meskipun ada orang yang datang terlebih dulu, seperti itu. Sama kalau kalian lihat di Windows ya, saya nggak tahu di macOS gimana. Kalau Windows itu, kalau kalian di Task Manager ya, klik kanan Open Task Manager itu kan bisa dipilih prioritasnya, high priority atau low priority atau normal. Nah itu bisa juga. Kalau Windows menganut asas yang prioritas ini, yang paling high, yang paling tinggi itu dilayani dulu, servernya.
Seperti itu. Nah, biasanya jika kalian disuruh untuk membuat sebuah program yang mengimplementasikan FIFO Q, what is the data type can be used? Tipe datanya apa yang bisa kita gunakan untuk mengimplementasikan Q? Apa? Ada yang bisa? Q itu berdasarkan indeks, dan indeks adalah sebuah integer. Nah, itu. Bisa juga string, kalau string ini, nah susah kan? Apakah string bisa diorder? Nggak bisa, seperti itu. Tapi kita bisa pakai yang integer itu, karena dia menganut sistem sorting. Pak, bukannya string juga bisa diorder ya, Pak? Pakai sort, nanti biasanya dari A sampai ke Z gitu. Nah, itu betul. Tapi kan nggak susah juga. Kalau misalkan ada A, B, C, D, tiba-tiba ada masuk S. Tiba-tiba ada masuk A, padahal yang sebelumnya ada A, ada S. Bisa nggak disorting? Nanti malahan beradul kan. Seperti itu. Ya bisa sih, cuman string itu memang bisa diorder, cuman nggak baik aja. Kadang-kadang itu memang, misalkan ada nama yang sama datang, itu nggak bisa. Nggak bisa secara harfiahnya itu susah untuk diorder string itu. Bisa kayak query itu kan bisa kalian order by misalkan nama ASC kan, ascending atau descending kan. Tapi itu susah gitu. Dalam artian susah itu kadang-kadang nggak benar. Kalau kalian mau coba sendiri silakan sortingkan string dengan, ada kok nanti saya kasih example-nya deh. Sebenarnya bisa, semua tipe data bisa, integer, string, tapi lebih baik, paling baik itu yang quality order itu adalah sebuah integer. Gitu. Tapi string juga bisa. Tapi ada beberapa hal yang nanti bingung programnya kalau nge-order string. Seperti itu. Oke, kalau kalian masih bingung, silakan kalian cari di Stack Overflow ya. Itu why order string itu membingungkan kayak gitu. Pasti ada alasannya. Soalnya saya juga pernah itu, kan string kan juga bisa diorder, Pak. Ya bisa, cuman nggak sempurna kayak gitu. Nggak sempurnanya apa? Nah, silakan kalian cari sendiri. Nanti kalian tahu alasannya. Kenapa string itu diorder itu nggak sempurna, nggak sesempurna integer. Oke, lanjut ya. Jadi we can use array list, or other data structure like linked list. Itu bisa juga dipakai array list, dan lain sebagainya. Begitu. Dan juga clue ya, string itu kan ada besar sama kecil. Nah, itu ordernya juga membingungkan nanti. Salah order ada, misalkan sama-sama introduction, terus i-nya kecil, ini kayak introduction-nya, i-nya kecil sama i-nya besar, duluan mana? Nah, nanti kacau nanti. Coba saja. Oke, kalau integer kan nggak ada, besar kecil 1, 2, 3 kan nggak ada. Capital ya, capital case ya, letter case ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, queue. Antrian. Jadi ada dua proses antrian. Yang pertama, enq, ada dq. Enq ini adalah menambahkan sebuah klien ke dalam antrian. Menambahkan sebuah customer di dalam sebuah antrian. Seperti itu. Dan kalau di Q namanya kan D, berarti dia mengurangi. Kalau N itu menambahkan klien, kalau D itu mengurangi. Jika kliennya sudah dilayani, maka dia proses di Q. Proses penghilangan, proses penghapusan. Seperti itu. Oke, next slide. Nah, ini. Jadi ada sebuah contoh di sini, queue using array. Jadi ordernya by linear. Misalkan ada array yang kapasitasnya jumlahnya 5. Berarti indeksnya dimulai dari 0 dulu. 0, 1, 2, 3, 4.
terus kemudian array-nya ini itu nanti kita isikan. Kita isikan sesuai klien yang datang, customer yang datang. Kemudian setelah masuk, customer satu masuk misalkan, itu nanti kita akan tentukan front dan rear-nya, depan dan belakangnya. Front ini nanti ini terlebih dahulu. Klien yang harus dilayani terlebih dahulu. Kalau yang belakang, rear ini adalah the last position. Jadi the last client. Jadi customer yang terakhir yang harus dilayani. Seperti itu. Customer yang paling belakang. Oke, gampangannya gini. Ada sebuah angka yaitu 15. Pak, suaranya putus-putus, Pak. Oh ya ya, sip. Bentar ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, udah enak, Pak. Oh ya sip. Mungkin ada lonjakan tadi ya, nggak tahu di ping. Makanya saya sedia inilah. Kalau misalkan di ping, nah ini nge-lag ini. Tuh. Nah kalau yang RTO kayak gini, kok nggak? Sebentar. Yang telat nggak apa-apa kok. Yang penting masuk. Oke ya, saya lanjut kayaknya sudah normal. Nah, di sini misal ada kotaan sebuah array. Kita kalau mensimulasikan sebuah antrian itu pasti ada indeks dan ada array. Indeksnya berapa, value-nya berapa. Jadi misalkan kita isi, misalkan ada nomor 15 yang datang. Berarti dia menempati indeks ke 0. Ini kalau misalkan kita push ya. Oke, kita push. Ini bukan cara mengisikan array yang langsung nembak ke 3, nembak ke 4. Bisa kan kalau array nembak kan bisa. Nah ini kita asumsikan kita pelan-pelan. Jadi mulai dari awal. Kita asumsikan bahwa ini sebuah antrian yang menuruti aturan. Oke. Nah, misalkan nomor 15 datang. Terus, anggapannya ini, gampangannya ini kasir McDonald ya. 15 datang. Berarti dia statusnya sekarang front, yang start, dan rear, yang belakang. Jadi yang harus dilayani terlebih dahulu, dan yang posisi customer yang terakhir. Betul kan? Nah, terus kemudian datang lagi number yang nomor 20. Berarti di NQ. Oke, 20 berarti posisinya sekarang frontnya itu 15, belakangnya 20. Berarti frontnya tetap 15 ini ternyata 15 ini belum selesai dilayani. Misalkan pesen burger 50 PC misalnya. 50. Belum kan lama kan. Nah, maka dari itu nomor 20 ini nggak mungkin dong antri di nomor 15. Lawong kasir 1, 2, 3, 4 aja masih dibuka kok. Ngapain antri di nomor 15? Kecuali kalau kasirnya itu cuma 0. Maka dari itu 20 ini nanti akan mengantri di belakangnya 15. Nggak bisa, sebentar. Nah ini. Ya kan? Karena ini jumlahnya adalah 4. Indeks terakhir 4. Tapi kan kalau di count kan jumlahnya 5. Nah,
indeks keempat anggapannya ini kasir nomor 4 ya. Kasir nomor 4 ini 2, 3, 4 masih kosong. 1, 2, 3, 4 masih kosong, maka 20 ini masuk ke sini. Dia nggak mungkin 20 ini masuk di belakangnya ini. Nah, ini salah. Kayak gitu. Kasir yang 1, 2, 3, 4 dibuka. Nah, maka dari itu sekarang 20 menempati kasir yang pertama. Jadi statusnya yang front itu 15, belakangnya itu 20 rear-nya. Oke. Terus kemudian, oh sebentar. Di-clear dulu. Baru bisa di next. Oke, terus kemudian, nah, datang lagi 25. Datang lagi 25 ini. Terus kemudian dia pasti masuk sini. Karena 2, 3, 4-nya ini kosong. Maka dari itu si 25 masuk di kasir nomor 2. Urut ya. Terus sama nomor 30-nya juga. Sini. Itu ya. Karena ini sisanya tinggal ini. Nggak mungkin ini masuk di antrian sini. Itu salah. Ini ya. Itu salah. Kayak gitu. Dan berlanjut terus sampai full. Saya clear. Oke. Terus sampai full. Sampai full ya. Dan seterusnya. Begitu. Nah, bisa dilihat di slide sebelumnya ya. Jika kliennya itu enters the queue, enter di antrian, maka rear-nya ini akan pindah ke samping. Kalau ini ke samping ya, move forward, jadi next gitu ya, ke next. Menandakan bahwa last kliennya ini itu sudah ganti ke 30. Seperti itu. Oke? Dan jika kliennya ini sudah direservasi, sudah selesai, misalkan burger yang 50 ini yang nomor indeks ke 0 ini ya, selesai, dia pesan burger 50 dan selesai, maka nanti frontnya ini itu akan bergeser di 20. Gitu. Oke? Nah, ini contohnya. Jadi misalkan tadi kan yang nomor, sebentar saya tulis lagi. Nah ini tadi kan ada 15. Nah karena ini sudah selesai, maka frontnya ini sekarang pindah di nomor 20. Seperti itu. Jadi kalau kalian mencari indeks keberapa sih yang nggak empty, misalkan it's not empty kayak gitu kan. Oh ternyata indeks ke 0 sudah 0, berarti sekarang frontnya 1. Oh berarti sekarang yang startnya itu adalah 20, tapi belakangnya tetap 30. Oke, terus lanjut ya. Jadi sekarang frontnya sudah ganti yang ke indeks pertama. Ini namanya remove. DQ. Ya. Terus kemudian, ini bisa dihapus nggak nih? Oh bisa. Nah, kemudian 20 ini selesai. 20, mana ya text draw. Nah, draw. Nah, ini yang 20 selesai. Ya kan? Silang. Maka frontnya sekarang berganti menjadi 25. Begitu. Flow-nya. Begitu seterusnya sampai antrian itu habis. Nah, seperti ini. Nah, misalkan posisi yang ini ya, misalkan ada sekarang tinggal 25-30. Terus kemudian kita proses NQ 35. Ya kan? Mana ini sebentar.
35. Nah, ini masuk ke sini kan, 35. Sekarang front-nya 25, rear-nya 35. Nah, kemudian kita mau enterkan lagi 40. Lah, mana sudah habis kasirnya? Terus 40 ini kemana nanti? Ayo, kira-kira kemana, coba? Misalkan 35 masuk, cuman kasir ada 0, 1, 2, 3, 4. 35, terus kemudian datang 40, mau antri nih. Stres, duh kok di sini kok sudah yang terakhir, kok yang nomor 5-nya ini kok nggak ada. Karena rear-nya ini kan sudah ada di last index. Last index-nya itu adalah 4. Terus solusinya apa? Yang nomor 40 ini kemana terusan? Area yang indeksnya 0. Betul sekali. Harusnya kalau 40 ini pinter ya, ini kan 01 kan masih kosong. Nah, ya udah ke sini aja 40-nya. Nah, terus Pak, front rear-nya gimana? Kan konsep front rear itu kan front di kiri, di kanan. Apakah seperti itu? Nah, pas. Kok nggak bisa? Bentar. Nah, betul tadi. Dia sekarang nanti ada di 1. Kok nggak ada solusinya ya? Nah, ini deh. To remove the previous problem, what do you think if we move the element front when one item is removed from the array? Oke. Nah, ini ada kasus misalkan ya. Nah, cara yang tadi yang sorry, siapa tadi yang ngomong soalnya nggak kena? Saya Pak, Kenneth Manuel. Oh ya, Geral. Oke. Nah, oke Geral. Nah, itu caranya yaitu konsep ini ada biru-birunya saya hapus dulu. Nggak bisa ya, habis lanjut aja. Nah, itu namanya adalah circular circular queue. Oke. Nah, misalkan ada contoh yang lainnya. Misalkan ada customer service di bank. Itu jadi customer service ini hanya menyediakan 50 card, 50 antrian. Oke. Antriannya itu 1 sampai 50. Terus kemudian di rata-rata 1 jam itu harusnya itu 1 jam itu bisa mengakomodasi 10 orang kan? Seperti itu, 10 orang come to customer service. Harusnya nih. Nah, di real world-nya ternyata 1 jam itu cuman bisa menservis, cuman bisa melayani 9 orang. Nah, berarti kan sudah -1 kan? Nah, terus gimana nih? Gimana nasib orang-orang itu yang akan datang ke 5 jam selanjutnya, maksudnya ke posisi 5 jam. Tadi kan ada siap 1 jam itu kan harusnya kan 10, 10, 10, 10, 10 itu kan jumlahnya 50 fix. Nah, sekarang ternyata di real world-nya cuma 9. Berarti 9 tambah 9, 9 kali 5, 45. Nah, terus 5 orangnya ini kemana? Apakah dapat antrian? Padahal sudah ketentuannya bahwa ini ya, ketentuan ini anggap baca ketentuan itu 1 jam itu rata-rata 10 orang. Tetapi cuman bisa 9 orang. Nah, jawabannya ini, the person will get the card from 1 again. Nah, jadi card-cardnya itu, yang card yang pertama itu kan sudah habis.
sudah dipakai, ya kita pakai lagi card yang pertama itu. Jadi kayak ini ya. Nah, kayak ini. Misalkan 40 datang, sudah disediakan cuma card 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Kan sudah habis cardnya. Ya udah kita ambil yang 0 aja. Kayak gitu. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Nah, contohnya tadi yang 40. Oh, benar berarti dia masuk ke sini. Yang baru ya. Bentar. Nah, 40 ini kan baru. Tadi kasusnya kan cuman ini yang terakhir. Yang Gerald tadi. Benar, ternyata yang 40 ini masuk di antrian yang lagi, balik lagi 0. Nah, cuman rear-nya itu adalah yang ini. Bukan front-nya ini tiba-tiba ganti front, ini ganti rear. Enggak, tetap front-nya di sini, rear-nya di sini. Kayak gitu. Oke. Nah, datang lagi 45. Masuk kan di sini kan. Oke, terus kita tambahkan lagi, ada customer lagi 50 datang. Dan yang ini itu belum selesai, masih lama. Dia pesan burger 100. Nah, terus diapakan ini yang 50? Bingung ya? Sama, saya juga bingung. Terus, nah di next slide. Terus ini mau 50 ini gimana? Kan lumayan kan customer satu kalau beli burger 100 kan dapat 500.000, kan lumayan pemasukan McDonald gitu. Nah, maka dari itu ini. Begini kalau sudah 50 ya berarti nggak boleh dulu, nggak boleh masuk. Jadi anggapannya kayak COVID kayak gitu ya. Jadi kalau COVID misalkan di sebuah McDonald cuma dibatasi. Terakhir saya ke McDonald itu satu meja itu cuma buat 2 orang. Oke, dan 2 orang itu duduknya itu menyamping. Jadi misalkan lucu ya. Jadi satu meja itu misalkan saya di depan, teman saya itu di depan sebelah kanan. Jadi misalkan saya di kursi yang sebelah kiri, terus lawan saya itu harus di depan saya tapi di sebelah kanan saya. Itu jadi nyilang. Nah, itu kan kalau misalkan mejanya sudah full, gimana? Ya silakan antri tapi di luar. Nah, kayak gitu. Nanti kita belajar antrian yang di luar itu. Seperti itu. Jadi bukan dibuang ya, tapi ya sebentar di hold dulu kayak gitu. Nah, itu nanti kita baca. Nah, from the previous ini, how to use front and rear to describe the condition. Nah, gimana kita mengkondisikan bahwa circular key ini memang full. Antrian berbentuk lingkaran ini ya, itu full, gimana antrian ini empty. Nah, kalau ini kasusnya itu sudah penuh. Kalau empty tadi seperti ini. Ternyata setelah indeksnya keempat, itu kita cek apakah memang benar sebelum-sebelumnya itu adalah sudah full. Oh, ternyata masih kosong. Nah, berarti bisa dimasuki. Kayak gitu. Itu namanya circular. Nah, kita bisa menggunakan operator modulus. Mod ya, ini ya. To help you find the general formula in this condition. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Ini contoh metode ya. Contoh metode untuk mencari apakah Q ini itu full. Apakah circular Q ini full atau tidak. Rumusnya kayak gini ya. Jadi, sebentar saya lihat ya. Teks. Nah, misalkan ini kan. Nah, misalkan saya ada kasus baru nih, 0, 1, 2, 3, gini deh. Ini kasir ya. Terus kemudian di sini sudah ada Miftah, jangan M, terus I,
F T. F dulu kayak gini. Nah, kita mau ngecek nih, apakah antrian ini itu sudah full. Misalkan T datang, mau T datang. N ya. N, Q, T misalkan. Nah, dicek nih dengan rumus ini. RIR-nya berapa sekarang? 2 kan. RIR itu belakang ya. 2. Rumusnya ini 2 plus 1 ini dimodulus kapasitasnya. Kapasitasnya ini itu 4 ya, bukan 3 ya. Jadi kalau kalian di C#, Java, PHP, itu kalau misalkan .count gini atau .size ya, itu nggak bisa ditabung nih. Nah, ini pasti hasilnya 4, bukan 3. 4 ya. 4 tidak sama dengan front. Misalkan di sini frontnya M. Cara ngisinya gimana ya? Ini FR gitu aja ya, biar gampang. FR. Terus ini rear-nya, saya singkat RR. Nah, front M, 2-nya R. Berarti frontnya berapa? Front 0. Ini indeks ya, ini indeks ya. Nah, dicek. Berarti di sini kan apakah 3 modulus 4 itu tidak sama dengan 0? Kalau iya, maka dia nggak masuk. Maka dia empty. Berarti nggak full. Jika dia full, maka dia masuk ke sini. Misalkan kita print ya, misalkan full bro kayak gitu kan. Nah, bisa saja. Nah, ini baru kita cek. Misalkan saya kalkulator ya, bentar. Ini kelihatan kalkulator saya ya? Kelihatan, Mbak. Kelihatan, Pak. Kita buktikan ya sebentar ini. Nah, ini ya, misalkan if 2 tambah 1, 3. Mod 4. Sama dengan mod ini ya. Nah, 3. 3 tidak sama dengan 0. Berarti kan masuk di sini. Oh, berarti dia nggak full. Masuk di sini kan. Terus kita lanjutkan sebentar. Annotate text. Bisa nggak diedit ini ya? Kok nggak bisa ya? Sorry. Nggak bisa diedit ya. Oh ini. Nah, sorry. Nah, terus kita cek rear yang baru. Ini rear yang baru ya, belakang yang baru. Rear plus 1. Rear-nya itu tadi adalah 2 plus 1. Di mod kapasitas. Tadi kan berapa tadi ya? 3 ya? 3. Nah, tadi kan 3. Sekarang berarti yang paling belakang itu adalah 3. Ini ya. Rear sama dengan 3. Nah, berarti yang terakhir kan ini kan, berarti kan belum diisi. Nah, itu maka dari itu array 3, ini array rear ini ya, 3 ini ya. Rear ini ya, 3 sama dengan T misalkan. Kayak gini. Terus kemudian ini masuk berarti T. Terus saya mau lagi NQ lagi dengan A. Ini kan dengan A, dari itu sekarang real-nya ini yang paling belakang itu berarti kan sekarang posisi indeksnya 3, berarti ini saya ganti 3 ya. 3 plus 1 mod kapasitas 4.
Ya. Tapi yang ini belum dilayani, maksudnya belum selesai dilayani. Jadi masih pelayannya itu, kokinya itu masih masak burger. Berarti tetepan di sini front-nya tetap 0. Belum ganti, 0, berarti 0. Nah, 4 modulus 4 itu apakah tidak sama dengan 0? Lah, maka kita hitung ya. 4 mod 4 itu pasti 0. Nah, jawabannya 0. Ini. Nah, maka dari itu dia masuk ke bawah. Ini close-nya gimana sebentar. Tuh. Nah, berarti kita mau A. Berarti A-nya di sini adalah full kayak gituan. Full. Nah, maka dari itu dia masuk ke sini. Full bro kayak gitu. Ini salah satu contoh metode untuk mengecek apakah Q ini full. Sama kalau misalkan ini ternyata sudah selesai tes, ya kan? Ini kan empty anggapannya 0 gini ya. Berarti sekarang A-nya ternyata datang lagi. Aduh, bentar. Terus dia mau pulang si A-nya ini mau pulang. Ternyata ngelihat si M ini ya. M itu ternyata sudah selesai. Loh, si M sudah keluar ya udah masuk ah. Nah, ini kan empty. Ini 0 ya. Nah, A masuk. Berarti sekarang front kan ganti yang I, tapi RR-nya kan tetap T. Gitu ya. Nah, RR-nya sekarang yang T. Begini. Terus front-nya sekarang A ganti, berarti ini kan 3 plus 1, kapasitasnya tetap 4. Pak. Tapi oh iya. Sorry ya. Nggak tahu ini koneksinya kadang-kadang gede, kadang-kadang lemot. Saya tes koneksi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, Pak. Makasih. Oke. Lancar sudah. Ya, kalau misalkan patah-patah langsung bilang ya. Soalnya saya juga naik turun. Oke. Naik turun kayak ingus. Oke, lanjut. Berarti kayak gini ya. Ini comment prompt-nya saya exit. Nah, kayak gitu. Berarti sekarang kalau posisi belakangnya tetap 3 ya, RR plus 1, mod 4. Akan tetapi front-nya ini kan sudah ganti 1, I. Ganti 1 berarti. Nah, 4 mod 4 kan tadi 0. 0 tidak sama dengan 1. Berarti kan masuk. Berarti hapus. Nah, terus kemudian sekarang rear-nya 2. Rear-nya 3 ini, 3. Plus 3 mod kapasitas. Oke. Dan kemudian berarti rear-nya ini kan 4, mod 4 sama dengan 0 kan berarti kan. Seperti itu. 0, rear-nya 0. Maka dari itu R 0 sama dengan T. Sorry. Nah, A. Ini kan tadi kan datang A. Berarti array ke 0 itu adalah A. Nah, berarti ini kita ganti A. Tapi rear-nya ini di sini. Ganti RR-nya sekarang. Bukan lagi T.
Ini nah, kayak gini ya. Nah, seperti itu. Itu berarti rear-nya sekarang ganti ke A. Oke ya, posisi depan belakang itu nggak harus front itu di kiri, yang belakang itu di kanan, enggak. Harus gini, seperti itu. Oke, ini namanya circular queue. Seperti itu, sebenarnya saya clear dulu. Nah, seperti ini. Ini proses menambahkan. Kalau proses mengurangi hampir sama kayak tadi. Jadi apakah dicek sekarang, apakah posisi front itu tidak sama dengan belakang, rear-nya? Kalau dia enggak sama, berarti dia is not empty, berarti dia enggak kosong. Seperti itu. Maka dari itu array front-nya itu langsung kita kasih 0. Seperti itu. Dan front kita isi ini. Front sama dengan front plus 1 mod kapasitas. Gitu. Nah, jika dia masuk else, maka circular queue-nya itu adalah empty. Maka dari itu dia tidak bisa di-perform. Seperti itu. Ini kalau menambahkan, ini kalau mengurangi, seperti itu. Mengurangi dengan catatan sepertinya. Langsung ke saya, oh sudah saya hapus ya. Jadi yang posisinya tadi itu kita nolkan. Seperti itu. Dan front-nya itu dia ganti ke kanan. Hampir sama kok, hampir mirip kayak tadi ini. Mirip. Secara tidak langsung sudah saya jelaskan tadi proses penggantian front ya. Tapi untuk metodenya seperti ini, penggantian nilai front. Nggak bisa diunduh ya. Nggak bisa diundo ya, sebentar. Annotate-nya. Ya, ini. Nah, untuk mengganti front-nya itu sebenarnya sama. Untuk tadi kan front-nya kan awalnya kan Nah, untuk front-nya tadi kan Miftah ya, M ya awalnya ya. Tapi setelah M-nya hilang ditinggal kabur, maka I-nya sekarang jadi front. Ya kan? Front-nya ini kan I. Nah, untuk mencari front-nya ini seperti ini rumusnya, jadi gitu. Jadi kalau saya jelaskan lagi, misalkan ini ya, misalkan ini kalau yang penambahan sudah jelas, kan yang di Q-nya. Jadi misalkan if tadi itu kita kasih contoh yang baru deh. Kita balik lagi ya contohnya ya. Jadi ini M misalkan. Nah, sekarang misalkan if front tidak sama dengan rear. Front-nya ini misalkan masih ini ya, ini front, ini kosong deh. Nah. MIF. Misalkan front M ya kan. Berarti 0 tidak sama dengan 3. Betul kan? Nah, maka proses array front sama dengan 0. 0 ini kita empty-kan. Jadi yang front ini, array front ini ya, M-nya tadi kita nolkan. Kayak gitu. Oke, kalau dia sudah selesai ya, maksudnya M ini, namanya M, ini pesananmu sudah selesai ya, tolong segera keluar. Nah, diusir, rek, gitu kan. Aku diusir nih.
Ya memang, terus ngapain kamu di sini? Nah, kayak gitu kan. Nah, terus ini dia ganti 0. Terus front-nya ini, kan kalau secara di logika kan akan bergeser dari ke sini. Ya kan? Gini. Ininya gini teh. Nah, metodenya mengganti ke kanan ini seperti ini rumusnya. Refront, terus kemudian front, udah kadung F-nya kecil ya, sama dengan frontnya ini kan tadi kan masih awal ya, ini masih posisi 0 ya frontnya ya, 0. Ini 0. 0 plus 1 mod kapasitasnya 4. Nah, ini yang jadi nilai front yang baru. Front sama dengan 1. 1. Kayak gini. Jika dia masuk L, jika misalkan di sini front sama rear-nya sama, maka dia akan masuk ke error seperti ini. Jika circular key-nya empty. Seperti itu. Jadi dia nggak bisa memperform proses remove. Karena kenapa? Ya karena kan di sini kan masih ada. Seperti itu. Ya ngapain? Nah, contohnya lagi ini saya hapus ya. Misalkan FR dan RR-nya di sini. Ya kan? Misalkan ini dengan kasus yang else ya. Ininya nggak ada. Misalkan cuma M yang antri. Berarti kan frontnya 0, belakangnya 0. Nah, apakah masuk sini? Tidak kan, nah masuk sini. Berarti ya ngapain pakai circular? Ngapain pakai proses removal M? Kalau ada I yang datang, ya silakan ke selanjutnya aja I sini. Nah, kayak gitu. Nggak perlu proses ini. Seperti itu. Itu aja. Intinya kalau front sama rear-nya ini sama, berarti dia cuma sendirian. Gitu. Front sama rear-nya sama, kayak contohnya ini ya. Saya clear. Terus, masih ada ya, sebentar. Annotate Nah, contohnya kayak gini. Nah ini, front sama rear-nya sama. Apakah perlu 15 ini front-nya diganti ke kanan? Enggak kan? Ya sudah, tambahkan aja 20 di sini. Seperti itu. Pakai metode yang ini, yang move form tadi. Seperti itu. Ini proses NQ ini. Tambahkan saja, kayak gitu sih. Nah, untungnya kita nggak usah ribet-ribet bikin seperti itu. Untungnya kalau di coding ya, untungnya karena misalkan di .NET itu sudah memprovide queue data structure itu. Jadi kita tinggal pakai anggapannya ini library bawaan dari .NET itu namanya queue data type. Nah, ini bisa pakai integer, string. Boleh string, boleh diorder, boleh. Tapi nanti saya akan kalian coba kelemahan order string ya. Kalian cari di Stack Overflow. Jadi itu saya tuh kalau misalkan coding-coding, error apa, tanya-tanya apa, langsung aja. Langsung tanya permasalahannya apa, dan pakai embel-embel Stack Overflow. Bisa integer, bisa string. Seperti itu. Oke, terus kemudian tinggal kalian pakai ya. Ini di .NET, kalau di Java saya belum tahu dan belum pernah nyoba queue-nya. Tapi sepertinya kalau di Java itu pasti bisa queue-nya. Nah, terus kemudian itu nggak hanya metode-metode yang NQ sama DQ-nya ya, tapi banyak. Nah, seperti ini count ya. Ada metode count, dia untuk menghasilkan jumlah dari elemen array-nya. Seperti itu. Elemen Q, kalau di sini
queue-nya. Jadi my queue ini, queue-nya ini itu berapa sih jumlah antriannya itu kita bisa pakai yang count. Beda coding, beda ya. Misalkan ada yang size, ada yang count. Nah, itu silakan kalian juga searching sendiri bedanya apa sih count dengan size. Seperti itu. Nah, metode-metode itu biasanya my queue ini ya, my key ini ya. Itu bisa enq, add datanya gini, di queue-nya remove first data. Ini. Kita nggak usah susah-susah bikin kayak gini, trace, kayak gini, coding kayak gini, terus kayak mana tadi ya. Nah, oh ini binary search. Sebenarnya binary search ini juga ada bawaannya di C#. Nah, itu silakan cari. Seperti itu. Kita nggak usah susah-susah bikin metode ini, in queue, di queue, tinggal pakai aja. Pokoknya di queue ini pasti meremove array yang pertama. Data yang pertama. Dengan catatan data yang pertama itu bukan berarti indeks yang paling awal ya. Enggak ya. Data yang pertama itu dengan statusnya first. Dengan status first. Yang belakang dengan status rear. Oke, rear-nya bisa di depan, first-nya bisa di belakang. Terus di sini ada pick. See the first data without remove it. Kita langsung bisa melihat data yang pertama itu apa. Terus kemudian di sini ada clear. Jadi remove all data without getting them. Jadi ya tinggal kita remove aja semua queue-nya ini. Remove all misalkan. Clear. Sudah selesai, wafat sudah antriannya itu. Orang-orang yang di antri di McDonald itu selesai. Gitu. Nah ini, terus ada catatan, there is no empty or full method provided in the net. Jadi memang untuk pengecekan apakah ini kosong, full itu nggak ada. Jadi silahkan coding sendiri yang kayak tadi ya, yang ini. Cuman dia secara otomatis langsung, tapi nggak ada pengecekan bahwa saya nge-add data ini itu full atau enggak. Silakan kalian coding sendiri. Misalkan if NQ apa berarti full lah gitu kan. If DQ salah, false berarti keluar. Kayak gitu. Ini kita sudah sampai di penghujung Q. Apa ada pertanyaan? Oh ya, ini berhubung sudah jam berapa ini? Jam 5, saya mau pengumuman. Jadi nanti itu minggu depan, ya minggu depan itu ada kuis. Kuisnya itu adalah materi tentang week 1 dan week 3. Week 1 sampai week 3. Dari yang week 1 kalian pelajari, week 2 yang kemarin binary search, array list, itu silakan kalian pelajari. Terus sekarang juga pelajari tentang queue. Begitu. Dan nanti mungkin saya umumkan lagi di mana tempat pengerjaannya, apakah di ULS atau di platform lain. Sepertinya sih nanti tipenya pilihan ganda ya di ULS. Jadi persiapkan diri kalian. Dan juga nanti setiap orang itu pasti beda dengan temannya. Jadi misalkan kalian nomor 1 soal ini, dan teman kalian itu bisa beda nomor 1-nya. Jadi persiapkan ya. Oke, terus ini yang misalkan ada teman kalian yang nggak masuk, ini kan cuma 77, harusnya 80 ya, itu silakan kalian kasih tahu ya. Soalnya di Hangout juga cuman berapa yang gabung di Hangout ya. Jadi ya belum gabung Hangout, itu silakan gabung ya. Sudah saya email.
Jadi kalau misalkan ketumpuk sama email lain, tinggal filter aja data structure yang paling terakhir itu ada link hangout. Itu silakan kalian masuk di grup itu. Itu teman kalian yang bikin. Seperti itu. Dan juga memang kita butuh grup-grup seperti itu. Jadi kalau misalkan ada yang tanya, bisa dibalas. Tapi kebanyakan sih tanya ke saya lewat email, nggak apa-apa. Seperti itu. Kalau kalian pengennya lebih private, ya di email boleh. Oke, segini aja sih tentang queue. Terus kemudian kalau nggak ada pertanyaan, itu di sini ada exercise. Nah, di sini exercise-nya ini yaitu mengaplikasikan antrian. Nah, ini jadi misalkan ada sebuah bank likes money, misalkan banknya suka uang, itu nama ya. Bank likes money itu mempunyai 3 customer service, CS ya. Mereka itu dapat melayani 2 jenis yang layanan. Yang pertama adalah saving, menabung. Itu 3 menit. Kita asumsikan 3 menit dia nabungnya. Proses melayani saving itu 3 menit. Terus yang kedua, dia ada penarikan, cash withdrawal itu 5 menit prosesnya. Jadi kalau kita nabung itu 3 menit, nariknya itu 5 menit. Itu ya bisa dilakukan oleh 3 customer. Satu customer bisa melakukan 2 service ini. Melakukannya satu-satu ya, misalkan kalau dia saving ya saving, cash withdrawal ya withdrawal, tapi dia bisa melakukan 2 ini. Terus kemudian kita asumsikan lagi, namanya asumsi ya, itu pasti ya. Customer itu datang ke bank itu setiap 1 menit. Jadi misalkan sekarang jam 15.05 itu ada 1 orang. 15.06 datang lagi 1 orang. 5.07 datang lagi 1 orang. Seperti itu ya. Terus kemudian diasumsikan Q itu genap ya, yang ganjil itu dia save money. Sebentar, ada teleponnya, sorry. Oke, lanjut ya. Jadi, misalkan kalimat bilangan ganjil, itu dia pasti menyimpan, saving. Genap, ini ya, antrian yang nomor genap itu dia withdraw, jadi menarik. Itu ya. Jadi misalkan antrian nomor customer 1 itu adalah menabung. Terus menit kedua itu customer 2 dia adalah menarik. Dan seterusnya. Menabung, menarik, menabung, menarik, menabung, menarik. Seperti itu urutannya ya. Nah, apa ini? Oh ya, nanti aja. Oke. Terus kemudian chat nanti saya balas nanti ya, soalnya ternyata ada yang private dan mungkin nggak bisa dibaca oleh teman-teman yang lainnya. Jadi sampai mana tadi ya? Every customer who comes will be served. Nah ini, jadi setiap customer yang datang ke CS itu akan dilayani, tetapi customer yang nggak sibuk. Jadi misalkan ada CS yang lowong, itu dilayani. Jika dia busy, maka dia masuk ke antrian. Begitu ya. Kan dia masuk ke antrian. Gitu. Terus
Jika salah satu customer service-nya itu selesai, ingat ya, jika customer service-nya itu selesai, maka customer yang berada di sana, misalkan di front, itu akan dilayani. Seperti itu. Ini queue ya. Jadi misalkan customer service-nya semua busy, nah itu customer-customer yang datang itu masuk ke antrian. Oke, nah jika antriannya salah satu customer service-nya selesai, maka antrian yang pertama itu akan dilayani. Seperti itu ya. Sekarang konsepnya seperti itu. Jadi misalkan ini ya, kita sekarang mengasumsikan bahwa ini adalah antrian, yang masuk antrian. Jadi siapa yang keluar antrian dulu itu, dia yang dilayani. Ya misalkan, mana ya? Nah ini 15. 15 ini dia masuk antrian, yang belum dilayani. Kita asumsikan seperti itu ya. Terus kemudian, ternyata di sini ada customer service 1, 2, 1, 2, 3, 4 gini. Kemudian ini sudah dilayani 10, 11, 12, 13. Ternyata 10 ini sudah dilayani, maka dari itu masuk 15. Seperti itu. Bisa seperti itu juga. Seperti itu. Jadi nanti ada penjelasannya di next slide. Oh, nggak bisa di next. Seperti itu ya. Nah, terus kemudian asumsikan bank itu tidak menerima customer di menit ke-11. Jadi bank ini cuman menerimanya di menit ke-10. Berarti menit ke-10 itu terakhir customer yang datang. Berarti jumlah customernya itu adalah 10. Oke. Nah, kemudian silakan simulasikan bank ini sampai customer yang datang itu selesai. Sampai semua customer yang antri itu sudah dilayani. Seperti itu ya. Jadi contohnya ini. Nah, misalkan kita ada cuma 3 customer service. Nah, menit yang pertama itu customer 1 datang. Dilayani kan customer nomor 1. Terus kemudian antriannya gimana isinya? Kosong kan? Nah, terus kemudian datang lagi yang customer kedua. Berarti kan ada customer service yang lowong, berarti dia langsung masuk. Kemudian ada lagi menit ketiga, ternyata customer 3 masuk. Ya kan? Nah, maka stop dulu di sini. Jadi tiap menit itu kan dihitung. Jadi yang pertama itu kan dia saving. Saving itu waktunya 3 menit. Setiap menit bakalan berkurang. Misalkan menit yang pertama itu customer 1 waktunya 3 menit. Yang kedua, customer yang kedua itu 2 menit. Sudah habis 2 menit. Sudah terkuras 1 menit. Jadi tinggal 2 menit. Kemudian yang customer kedua ini kan dia kan menarik uang. Prosesnya 5 menit. Ayo ya, gimana? Enggak ya? Halo, tanya tak? Enggak ya? Oke, terus lanjut.
customer ketiga datang. Menit ketiga berarti customer 3 datang. Nah, maka customer satunya tinggal 1 menit. Customer 2-nya itu tinggal 4 menit. Customer 3-nya itu kan karena ganjil maka saving. Jadi cuma waktunya 3 menit. Nah, kemudian menit keempat. Ya. Karena menit keempat ini harusnya kan customer 4 datang. Boleh di-mute. Jadi misalkan di sini kan ada 1, 2, 3. Kemudian harusnya kan ada customer 4. Dan kebetulan customer satunya ini kan selesai. Maka akan diisi customer 4 dong. Nah, kayak gitu. Oke, selesai. Nah, kemudian menit kelima. Nah, karena menit kelima ini Q-nya ini nanti kalian tulis FIFO ya, first in, first out ya. Jadi siapa yang pertama datang, dia yang di-serve. Nah, ternyata di menit 5 ini itu full. Customer service 1, 2, 3 full. Nah, customer 5-nya akhirnya duduk. Duduk di suatu tempat. Misalkan McDonald-nya sudah penuh ya, dia duduk di luar misalkan. 5. Nah, terus customer 5 ini akan menunggu customer yang di sini selesai. Isi, Pak. Suaranya ketumpuk-tumpuk. Iya, suaranya siapa ya? Bentar, saya mute semua Jeuda, ya. Pak. Jeuda. Tadi unmute gitu terus. Itu yang itu, Pak, yang dari voice-nya kalau kedeteksi dia auto itu. Oh ya, saya mute semuanya ya, Tres. Oke. Terus, sorry ya, saya ulangi lagi deh. Ternyata ketumpuk-tumpuk. Loh, huruf lagi. Sudah di saya mute ya. Terus saya ulangi lagi. Jadi ini jadi kita akan mengaplikasikan sebuah antrian. Misalkan normalnya menit yang pertama ini masuk customer 1. Menit yang kedua masuk customer 2 dan akan dilayani oleh customer 2. Akan tetapi customer yang pertama ini menitnya kan tinggal 2 menit karena sudah menit kedua berarti berkurang 1 menit jadi 2 menit. Kemudian menit yang ketiga itu pasti datang customer yang ketiga. Sini. Pokoknya dia ganjil itu dia 3 menit karena saving. Kalau genap itu 5 menit. Biar nggak mantul gimana ya suaranya ya. Itu ada yang mic-nya nyala, Pak. Sudah saya. Tapi mungkin lagi. Force kick dulu aja, Pak. Mungkin. Jeuda, tolong di mute ya. Oke. Terus, nah, begitu seterusnya ya. Jadi menit keempat ini karena harusnya kan di sini saya tulis juga noted. Nah, karena ini menit keempat ini adalah customer 4, di sini kan ada customer 4. Dan kebetulan customer 1 ini kan tinggal 1 menit. Dia di sini kan selesai. Nah, maka dari itu customer yang pertama ini out. Terus kemudian customer yang keempat itu in. NQ. Nah,
Ini full. Oke, terus aja saya sebentar, saya setting dulu ya. Suaranya saya kecilin aja. Nah, oke, nggak bawa headset juga. Terus kalau masih mantul chat aja ya. Soalnya suaranya saya kecilin laptop biar nggak mantul. Itu suara dari orangnya, Pak. Iya, Pak, dari orangnya. Bukan Apakah Kalau masih Bapak Itu masih kedengeran, chat Pak. ya? Tolong ya. tetap kedengaran di kita, Pak. Itu dari anaknya soalnya. Udahnya. Enggak ya? Sudah enggak ya? Oke. Masih ada, Pak. Masih ada, Pak. Masih ada, Pak. Itu suaranya Yehudanya, Pak, bukan dari bapaknya. Mic-nya memang dinyalain, Pak. Sama Nah, dia. Dia kayak matiin terus nyalain lagi gitu. Kayak apa ya? Berusaha dimatiin tapi mantul terus sih. Ya wis saya mute. Itu kayak sensitivity-nya gitu loh, Pak. Ya, udah saya mute semua, coba. Karen will be mute. Nah, udah nggak bisa unmute semua. Oke, saya ulangi lagi terakhir ya. Oke. Nah, jadi sampai mana tadi ya? Nah, sampai nomor menit 4 ini kebetulan pada waktu menit 4 ini customer 4-nya datang dan kebetulan customer 1-nya selesai. Maka dari itu customer 1 akan keluar, customer 4 masuk di CS yang pertama. Oke, terus kemudian menit kelima ini karena customer service-nya full ya, maka queue-nya sekarang bertambah menjadi customer queue yang pertama, urutan pertama itu dimiliki oleh customer 5. Nah, stop, gini dulu queue-nya. Nah, selanjutnya misalkan menit ke-6, kan customer 6-nya datang. Akan tetapi customer CS3-nya ini kan selesai. Ya, maka dari itu nanti customer 5-nya masuk ke CS3, customer 6-nya queue-nya front-nya yang pertama, seperti itu. Dan silakan lanjutkan sampai menit ke ini ya, sampai menit ke 10. Seperti itu. Sampai menit ke 10 itu terakhir customer datang. Akan tetapi selesainya itu pasti lebih dari menit ke 10. Ini kan sampai menit ke 5. Tapi nanti realitasnya itu menitnya enggak 10 menit, jadi lebih. Cuman customernya itu enggak nambah. Nambah terakhirnya itu di menit ke 10. Seperti itu. Soalnya, saya hidupin lagi ya. Mute-nya. Sebentar. Ada pertanyaan tentang soal ini? Oh, saya unmute semua ya. Ya udah, nggak apa-apa. Oke, apakah ada pertanyaan? Entah tentang kuisnya atau tentang begitu saja. Seterusnya ya, jadi sampai customer 10, sampai menit ke 10, customernya nambah, customer 10. Terus kemudian menit ke 11, itu nggak nambah customer lagi. Jadi maksimal customernya berarti 10. Kayak gitu. Kayak gitu terus. Nah, terus tugasnya itu ini, silakan tulis tangan. Sama biasanya seperti itu. Oke, tulis tangan terus diupload di ULS.
Seperti itu. Ini nggak pakai metode nggak apa-apa, soalnya kan sudah ada metodenya. Cuman kalian ilustrasikan aja gimana. Lebih bagus lagi memang ada metodenya sih. Jadi kayak saya gambar tadi ya, if. Tapi itu kan pasti banyak banget, jadi nggak usah. Jadi silakan ilustrasikan aja. Simulasikan. Until semua customer-nya itu dilayani. Jadi until queue-nya itu kosong. Seperti itu. Jadi sekarang ini anggapannya ini adalah sebuah antrian. Betul. Oh, nggak bisa unmute. Oh, sebentar. Saya bisa ya, sudah di unmute ya, bisa. Ya, saya mau tanya, Pak. Ya, gimana? Ini berarti nanti mengenai tugasnya itu nanti Enggak kan delok mata ya apa. Mute. Oke, Pak. Itu berarti tugasnya nanti ini cuman apa yang kayak di example itu atau sama metodenya, Pak? Di example aja, nggak apa-apa. Kayak di example, seperti itu. Oh, oke. Terima kasih, Pak. Pak mau tanya Pak mengenai kuisnya. Kuisnya itu nanti dari ULS kan nanti? Rencananya di ULS dan pilihan ganda. Rencananya ya. Nanti akan ada pemberitahuan yang lebih lanjut. Ya oke Pak, siap. Tapi Pak, tolong tanya. Ya gimana? Untuk tugasnya ini berarti tinggal kayak ngikutin tabelnya itu, tinggal ngelanjutin tabel itu kan? Betul, iya. Yang tabel yang sama tinggal ngelanjutin sampai nanti dia customer-nya berhenti di menit ke-10 dan seterusnya. Betul. Kasih, Pak. Tapi memang gunakan kreativitas ya, misalkan tambahi panah-panah atau gimana seperti itu. Oke. Panah itu maksudnya misalkan customer 2 itu masuk sini, dan misalkan kalau out ini ya tinggal dicoret atau diapain, nah itu kreativitas kalian sih. Tapi kalau seperti ini juga nggak apa-apa, silakan isian queue-nya berapa, terus customer yang in apa, out-nya apa. Out-nya seperti ini juga boleh, seperti itu. Oke. Jadi kalau yang nggak hadir di sini tolong kasih tahu ya. Nanti saya email blast saja di Mayoba ya. Oke, seperti situ aja dari saya. Perlu on cam kah Pak untuk itu apa absensi gitu Pak mungkin? Iya, perlu on cam juga untuk hari ini ya. Oke Pak. Pak, saya tidak ada webcam Pak. Nggak apa-apa, yang ada aja. Saya stop share ya. Saya nggak ada juga, Pak. Nggak apa-apa, yang ada aja. Oke, sebentar ya, saya dokumentasi dulu. Nanti mungkin ini yang kalau butuh recordingnya saya upload di YouTube, terus nanti linknya saya di Hangout. Jadi kalau teman-teman nggak gabung Hangout, ya berarti nggak dapat link recordnya. Seperti itu. Oke, sebentar saya screenkan dulu semuanya. Oke ya, jadi tugasnya itu dibuat seperti kayak tadi, langsung diisi aja queue-nya apa, yang keluar apa, seperti itu. Sebentar, saya print screen dulu semuanya ya. Oke, terus kemudian ada lagi kalau misalkan ada yang kelewatan metode yang di week 2, itu nggak apa-apa. Untuk kali ini nggak apa-apa. Seperti itu.
berarti dibuat berapa itu? Berarti kita buat 10 tabel. Nggak tahu ya. Nah, itu gimana yuk? Seperti itu. Kan menitnya kan memang benar menitnya 10 sampai 10. Akan tetapi kan masih ada yang belum di serve. Kan masih ada yang proses serve. Nah, itu gimana? Nah, itu silakan kerjain sendiri ya. Gimana? Apakah memang 10 tabel cukup atau lebih? Itu. Pokoknya yang jelas harus semuanya ter-serve. Customer service-nya harus kosong, key-nya harus kosong, queue-nya. Udah ada yang tanya lagi? Betul, Kenneth bisa lebih. Gitu sih. Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup sampai di sini. Selamat sore teman-teman data structure. Masih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Selamat sore ya, Pak. Makasih, Pak. Selamat sore. Masih, Pak. Terima kasih, Pak. Meeting.